Menjadi pembicara yang baik berarti berani menjadi diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Rifa Ramatika dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya, Kampus 5. Nah, di sini saya akan mereview sebuah buku dengan judul buku Seni Berbicara kepada siapa saja, kapan saja, dan gimana saja, dengan penulis Larry King dan penerbit Gramedia, Perpustakaan Gramedia Indonesia. Nah, di sini saya membaca buku yang sudah terjemahannya ya. Oke, saya akan membahas dulu gambaran umum isi buku ini. Nah, buku Seni Berbicara kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja ini membahas tentang keterampilan berbicara atau komunikasi dalam berbagai situasi, baik formal maupun non-formal. Nah, hal yang menarik dari buku ini adalah penulis itu tidak hanya membahas public speaking, tapi juga bagaimana kita itu bisa membangun percakapan sehari-hari yang bermakna dengan orang lain. Nah, salah satu gagasan yang saya baca itu disampaikan oleh Larry King adalah tentang rasa gugup saat berbicara. Nah, menurutnya itu rasa gugup adalah hal yang sangat wajar bahkan dialami oleh pembicara profesional sekalipun. Nah, Larry King sendiri itu mengakui bahwa sebelum tampil, ia itu juga merasa gugup. Namun menurutnya rasa gugup itu bukan dihindari tetapi dikendalikan. Artinya komunikasi yang baik itu bukan berarti kita tidak takut, tetapi bagaimana kita itu bisa mengelola rasa takut tersebut. Nah, selain itu, dalam buku ini itu juga dijelaskan bahwa untuk memulai percakapan itu tidak dengan topik yang sangat berat, tetapi dengan topik yang sederhana aja. Biasanya kita menanyakan pengalaman, pendapat, atau minat lawan bicara. Nah, kayak gitu. Terus intinya untuk menunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap lawan bicara kita. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang analisis gaya penulisan. Nah, di sini yang pertama, analisis gaya penulisannya itu originalitas dan ekspresi personal. Nah, buku ini itu sangat kuat dalam ekspresi personal karena Larry King atau penulis sendiri itu banyak menggunakan pengalaman hidupnya sendiri sebagai dasar penulisan. Nah, ia itu tidak hanya menjelaskan tentang teori tentang cara berbicara yang baik, tapi juga menceritakan pengalaman pribadi, terus kesalahan yang dia lakukan, dan proses belajar yang ia alami selama karirnya gitu. Yang kedua adalah storytelling sebagai teknik informatif dan kreatif. Nah, informasi dalam buku ini itu juga disampaikan melalui cerita atau pengalaman pribadi yang nyata. Misalnya, pengalaman wawancara, pengalaman penulis waktu siaran langsung, serta interaksi dengan berbagai tokoh yang terkenal. Hal ini itu membuat isi buku itu menjadi lebih menarik dan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Yang terakhir ada unsur persuasif. Nah, dalam buku ini itu bukunya itu tidak bersifat netral ya, karena penulis sendiri itu ingin membentuk keyakinan pembaca bahwa setiap orang itu sebenarnya bisa menjadi komunikator atau pembicara yang baik. Ya, itu terus nah, dalam buku ini itu penulis itu mendorong pembaca itu untuk berani mencoba, tidak takut salah, dan terus belajar. Jadi itu pembaca itu merasa terdorong oleh penulis ini karena dalam penulisan ini itu bersifat persuasif. Oke, selanjutnya membahas tentang emosi yang ditampilkan dalam buku ini. Nah, buku ini itu mampu membangun rasa empati pembaca dan juga motivasi bagi pembacanya. Saat membaca buku ini, itu kita bisa merasakan lebih percaya diri karena penulis itu menunjukkan bahwa tidak ada pembicara yang langsung mahir tanpa proses belajar. Nah, selain itu, pesan penting dari buku ini itu salah satunya adalah bahwa menjadi pembicara yang baik berarti berani menjadi diri sendiri. Nah, selain itu, buku ini itu juga menyampaikan bahwa komunikasi yang baik bukanlah hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Menurut penulis atau menurut Larry King sendiri, itu percakapan yang baik itu terjadi antara kedua belah pihak yang berkomunikasi itu merasa dihargai dan didengarkan gitu. Hal ini itu menunjukkan bahwa bukunya ini itu tidak hanya membahas teknik
komunikasi saja, tetapi juga memiliki nilai etika dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya adalah kelebihan buku. Nah, buku ini itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan itu sangat ringan dan mudah dipahami. Nah, itu cukup cocok ya untuk berbagai kalangan pembaca gitu. Terus yang kedua itu buku ini itu memiliki banyak contoh nyata dari pengalaman profesional penulis. Nah, sehingga pembaca itu kita dapat memahami materi itu dengan lebih jelas dan sangat mudah sekali untuk dipahami karena itu pembahasannya itu tidak bahasa yang akademik gitu. Yang ketiga adalah isi buku ini praktis dan aplikatif. Nah, sehingga mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, buku ini itu relevan bagi mahasiswa, terutama dalam situasi presentasi, diskusi kelas, atau berbicara di depan umum. Kayak gitu. Oke, yang selanjutnya adalah kekurangan buku. Nah, selain kelebihan, buku ini itu juga mempunyai kekurangan. Yang pertama itu, buku ini itu tidak terlalu mendalam secara akademik. Nah, kita itu bisa melihat kalau buku ini itu menurut saya itu terlalu ke pengalaman pribadi dan juga ini tidak terlalu teoritis gitu untuk dipahami. Itu sekali baca aja kita akan paham gitu tanpa harus mengartikan bahasa-bahasa yang ada di dalam buku tersebut. Nah, yang kedua itu pembahasan mengenai teori komunikasi formal itu juga cukup minim. Nah, itu yang aku sampaikan tadi. Dan yang ketiga ini adalah isi buku ini itu lebih banyak berdasarkan pengalaman pribadi penulis. Nah, benar sekali. Nah, dibandingkan dari buku-buku kajian ilmiah atau penelitian akademik, ini itu lebih friendly untuk kita yang sulit mengartikan teori-teori yang sangat susah. Nah, secara keseluruhan, menurut saya buku ini itu merupakan contoh penulisan kreatif dalam konteks komunikasi yang berhasil memadukan pengalaman pribadi, teknik berbicara, dan unsur persuasif. Nah, buku ini itu tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun rasa percaya diri pembaca dan berani untuk berbicara di berbagai situasi. Nah, jika kita itu kurang berani, coba baca buku ini. Ini recommended untuk kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.